Halo, apa kabar kalian semua? Kita kemarin udah lama banget liburnya, kurang lebih hampir 9 atau 10 harian ya. Ya karena adminnya kemarin tuh tumbang, harus ada operasi kecil di bagian perut. Dan di video kali ini saya udah ada ini ponsel yang udah lama saya belinya di akhir bulan Maret kemarin sih, Januari, Februari, Maret ya, akhir Maret kemarin. Tapi ya tadi berhubung adminnya lagi tumbang, jadi sekarang ini udah agak enakan dan langsung aja kita bahas buat ponselnya, yaitu ZTE Blade V40s. Ya, ini ponsel udah saya beli kemarin tuh di harga 1,2 juta rupiah ya. Dan ini beneran mantap banget sih, karena dulunya waktu pertama kali launching V40s ini ada di harga 3 jutaan rupiah, dan ini di harga 1 jutaan kecil atau 1,2 juta kita bisa dapat produk baru, dan tentunya buat garansinya itu masih resmi, masih full selama 1 tahun. Jadi seperti apa buat ponselnya, langsung aja kita unboxing sama-sama. Di dalamnya ada box lagi seperti ini. Kita mendapatkan SIM ejector, buku panduan, dan juga buku garansi. Lalu ada hard case kayak gini, dan ini saya cukup suka karena punya dual tone finishing atau dual tone warna. Lalu unit dari ZTE Blade V40s ada 3 box lagi, dan kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bagian atas. Ada USB Type-C, ada adapter fast charger, dan ini buat kotak yang terakhir. Kita lihat isi di dalamnya. Nah, kita dapat converter jack audio ke USB Type-C. Dan yang saya suka lagi, dalam paket penjualan kita masih mendapatkan handset bawaan, handset original dari ZTE. Ini tentunya sangat menarik banget. Dan ini buat ponselnya, di sini ada beberapa buat poin selling atau poin penjualan utamanya, yaitu punya kamera 50 megapiksel AI triple kamera, layarnya udah mantep banget, Full HD Plus AMOLED 6,67 inch, punya fast charger Android 12, kemudian 6+128GB di harga 1,2 jutaan, dan ini udah punya fitur NFC. Langsung aja kita lepas dan kita lihat seperti apa buat tampilan desainnya. Oke, jadi buat tampilannya kayak gini, dan ini buat varian warna birunya, cakep banget ya. Buat varian warna biru ada gradasi warna putih, dan ini warna birunya di bagian sini, ini keren banget. Dan ternyata ini punya kayak ada garisnya di bagian sini. Dan buat back cover atau backdoornya ini masih menggunakan back cover berbahan plastik, dan ini menurutku meskipun masih menggunakan back cover plastik tapi kerasa mantap dan juga solid banget. Ini punya 2 kamera, bukan 2, ternyata ini 3, tapi buat lubang kameranya itu kayak dibikin 2 gitu. Dan di bagian atas tentu ini buat kamera utama, ada 2 kamera dukungan, kemudian ada dual tone LED flash, dan di bagian bawahnya di sini ada buat branding ZTE-nya. Buat body ataupun desain bagian samping ini mengotak kayak gini ya, ada tombol power, kemudian ini kayaknya sih buat sensor stick jari scanner, dan di bagian atasnya di sini polos. Dan yang saya suka buat ponsel di harga 1,2 ini udah punya mikrofon 2 jadinya ya, ada di bawah dan juga atas. Dan di bagian samping kiri ada tombol volume, lalu ada lubang speaker, lubang mikrofon, port USB Type-C, dan ada juga 1 buah SIM ejector. Dan ini bisa menampung 2 kartu SIM dan juga 1 slot kartu memori eksternal, tapi dengan sistem hybrid, dan ini tentunya udah bagus banget. Dan ini buat feel genggamnya menurutku ini masih kerasa enak dan juga nyaman ya, karena menurutku ini cukup enak di genggaman tangan. Meskipun pakai desain mengotak kayak gini, tapi di bagian sudut-sudutnya ini dibikin agak sedikit melengkung kayak gitu, jadi nggak terlalu tajam-tajam banget. Dan buat beratnya itu ada di 184 gram. Nah, buat sensor stick jarinya ini juga udah mantap banget ya, sangat responsif banget, cepet gitu buat sensornya. Dan yang saya suka lagi ini buat tampilan depannya, tentu ini kelihatan mewah banget. Bezelnya ini udah kelihatan tipis banget pakai tampilan layar Neo display, bahkan dagunya juga ini udah kelihatan mewah banget di harga 1,2 juta rupiah. Dan buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah sangat keren banget, terbaik di harga 1,2 jutaan rupiah, karena udah punya resolusi Full HD Plus, panelnya AMOLED, bezelnya tipis kayak gini. Dan ini keren banget ya buat ponsel di harga 1,2 jutaan rupiah dari memori 128GB, yang kepake itu cuman di 13GB doang. Jadi ini menurutku benar-benar ya sangat-sangat ringan banget. Dan ini tampilan waktu ZTE Blade V40s ini saya pakein softcase bawaannya atau hardcase bawaan kayak gini tampilannya. Masih tetap kelihatan kece, tetap kelihatan mewah, karena di bagian belakang ini transparan, cuman bagian sampingnya ini dibikin agak ngedove kayak gitu ya. Dan makin kerasa enak dan juga makin kerasa nyaman aja kalau kita pakein buat case bawaan. Dan ini udah saya koneksiin ke jaringan WiFi atau jaringan internet ya. Sekalian saya downloadin beberapa aplikasi yang biasa kita pakai buat pengetesan. Sekarang ini kita lihat gimana buat
buat kualitas layarnya dipakai buat nonton konten di YouTube. Buat resolusi atau pemutaran konten di YouTube ini maksimalnya di resolusi 1080 60 fps, dan buat kualitas gambar ataupun warna yang dihasilkan ini menurutku beneran keren banget. Mantap banget buat kualitas layar ataupun warna yang dihasilkan, ini benar-benar adem dan juga tajam banget ya. Ini menurutku emang bener-bener keren sih. Buat ponsel di harga 1,2 jutaan ini layar yang terbaik yang pernah saya lihat. Apalagi ini kan ponsel baru, ya emang dulunya sih di harga 3 juta, cuman kita bilangnya harga sekarang ini harga baru, garansi juga masih aktif. Ini beneran keren banget. Sekarang kita dengerin gimana buat kualitas audio atau speaker dari City Blade V40S. Oke, buat kualitas audionya menurutku ya standarnya buat ponsel di harga 1 jutaan yang masih pakai mono speaker. Jadi ini kurangnya cuman di dual speaker gitu aja ya buat kualitas layar sama audionya. Dan yang cukup disayangkan ini layarnya mentoknya cuma 60 fps, belum punya opsi refresh rate tinggi. Sekarang kita lihat buat multi touch-nya bisa mendeteksi hingga maksimal berapa sentuhan. Ini layarnya bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan yang saya suka lagi di harga 1,2 juta rupiah, City Blade V40S ini ada lampu RGB-nya. Ya menurutku emang buat RGB-nya itu belum fungsional ya. Ya masih sangat terbatas banget. Kalian bisa masuk di bagian pengaturan, pemberitahuan dan bila status. Lalu di sini ada keterangan lampu hidup. Nah, ini lampu hidup nanti tampilannya kayak gini ya. Tampilannya kayak gini, ini cuman bisa hadir ketika ada panggilan masuk. Kemudian indikator pengisian ketika udah penuh gitu buat tampilan RGB-nya. Lalu di bagian sistem, mari kita lihat lagi di bagian tentang ponselnya. Ini di bagian tentang ponsel tentunya masih terasa cukup menarik banget. Ini hadir dengan MyOS versi 12, versi Android-nya versi 12. Dan ini menurutku nggak terlalu ketinggalan banget karena buat ponsel-ponsel sekarang ini rata-rata pakai Android versi 13. Jadi ini ada satu di bawahnya. Emang sih ada yang udah pakai Android 14, tapi itu menurutku masih belum merata, masih belum semuanya pakai Android 14. Dan waktu saya koneksiin ke jaringan internet, ini saya langsung mendapatkan update sistem. Update sistemnya ada di kisaran 300 MB-an, tapi nggak langsung saya install karena nantinya kan bakalan ada itu biasalah buat gaming test dan gimana buat urusan performa setelah kita melakukan update sistem di City Blade V40S. Dan ini buat RAM-nya ada di 6 GB, bisa kita perluas atau kita pakein virtual RAM, ini bisa maksimal hingga 5 buat virtual RAM-nya, dan memori internalnya ada di 128 GB. Dan buat SoC-nya pakai Tiger T618 atau Uni SoC T618 dengan fabrikasi 12 nanometer, dan yang cukup disayangkan ini flashnya masih eMMC. Ini menurutku masih kerasa lega banget karena dari RAM 6 GB masih tersisa di 3 GB lebih dikit, atau yang kepake itu ada di kisaran 45%. Dan ini hasil waktu saya tes pakai CPU throttling, ini menurutku sih ya masih kerasa cukup stabil lah. Tapi kalau dilihat dari skor Gibbs yang dimiliki, ini menurutku masih kerasa cukup rendah buat ponsel di harga 1,2 juta rupiah. Karena maksimal Gibbsnya cuma di 129, rata-rata di 100 ribuan Gibbs, dan minimalnya ada di 88 ribuan Gibbs. Kemudian buat Antutu skor yang dimilikinya tadi udah kita tes juga, dan ini tentunya pakai Antutu versi 10.0.4 dan skornya bisa dapat di 305 ribuan poin. Ini tergolong tinggi ya, bahkan bisa dibilang tinggi banget di harga 1,2 juta rupiah. Dan kita lihat gimana buat settingan grafis yang dimilikinya, karena setauku biasanya Uni SoC itu murah banget atau baik banget soal grafis, biasanya udah ke unlock nyampe super. Kita lihat terlebih dahulu buat settingan yang udah kebuka ya. Nah mantap banget kan, cuman 1,2 juta ini udah ke unlock nyampe refresh rate super atau 90 Hz dengan grafisnya ultra. Cuman yang cukup disayangkan ya buat layarnya ini belum support dengan FPS, lebih tepatnya refresh rate-nya cuman mentok di 60. Ya besok bakalan kita tes buat performa gamingnya gimana, tapi di video terpisah. Dan sekarang ini kita lihat di segmen fotografinya. Nah ini buat kamera utama pakai sensor yang cukup gede di 50 megapiksel, kemudian ada dua kamera dukungan. Dan buat kamera selfie-nya ini pakai resolusi di 8 megapiksel. Dan buat tampilan UI-nya bisa kita perhatiin, dari bagian paling samping ada mode panorama, kemudian ada mode fokus ulang, tegak ini mode portrait ya, kemudian ada mode otomatis, kamera depannya juga sama, ada mode auto. Dan buat perekaman videonya bisa di 1080 30 fps kamera depan ataupun kamera belakang. Kemudian ada mode manual atau mode pro, dan ini cukup membantu tentunya ada mode pro buat kalian yang suka oprek-oprek kayak gitu atau suka pakai mode manual, ini cocok banget nih. Kemudian
Kemudian di bagian menu lainnya kita lihat sama-sama. Di sini menunya dikit ya. Cuman ada selang waktu, kode QR, 50 megapiksel, makro dan juga bidikan malam atau mode malam. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto ataupun rekaman video yang saya ambil pakai kamera ZTE Blade V40S. Juga buat sampel kamera selfie-nya 1080 30fps. Menurutku sih buat sampel foto ataupun perekaman video malah bagusan sampel perekaman videonya. Buat kamera selfie-nya lah, hasilnya seperti ini. Kayak gini hasilnya. Gimana menurut kalian? Buat audionya tentu udah kerasa enak atau bagus ya, karena udah punya dual speaker. Lebih tepatnya ya mikrofonnya, maksudnya mikrofon udah ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kayak gini hasilnya, bagus ya. Ini sampel 1080 30fps atau resolusi tertingginya dan nggak ada buat stabilisasi. Ini buat tes fokusnya kayak gini ya. Tes fokusnya cukup bagus tapi ya masih kerasa delaynya. Dan ini saya sayangnya nggak bisa tes jalan atau tes lari karena ya seperti yang saya bilang tadi, kemarin habis operasi di bagian perut, jadi ya cuman bisa jalan pelan aja kayak gini. Ini sampelnya kayak gini aja ya. Nanti kalau udah sehat kita bahas lagi buat ini ponsel dari ZTE Blade V40S. Selanjutnya buat sensor yang dimiliki oleh ZTE Blade V40S kita lihat sama-sama. Di bagian atas tadi sih udah kita cek ya, ini udah ada fitur NFC-nya, tentunya ini mantep banget. Kemudian ada sensor magnetik, sensor giroskop, kita lihat pakai giroskopnya apa. Ternyata keren ya, udah pakai giroskop hardware. 1,2 udah pakai giroskop hardware. Ada sensor orientasi, sensor cahaya dan juga sensor akselerometer. Selanjutnya buat nemenin kita, ZTE Blade V40S ini punya baterai yang menurutku emang kerasa kurang gede sih buat tahun 2024, karena buat baterainya itu ada di 4500 mAh. Tapi untungnya buat pengisiannya itu udah ngebut banget pakai pengisian super cepat di 22,5 watt. Tentunya ini udah sangat mantap banget ya. Jadi kesan pertama unboxing ponsel dari ZTE Blade V40S ini menurutku udah sangat terbaik banget di kelas 1,2 juta rupiah. Cuman yang cukup saya sayangkan itu nggak adanya buat opsi refresh rate tinggi 90 fps atau 90 Hz. Buat masalah eMMC menurutku ya nggak terlalu masalah banget, karena di harga segini buat spesifikasi ataupun fitur yang dimilikinya paling bagus juara di kelas 1,2 juta rupiah. Buat kalian yang pengen nyobain juga, tenang aja, linknya ada di deskripsi pada video ini. Dan saya mau pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.